Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore, selamat kembali datang dalam rumah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Kita naikkan pujian kita. Bapa, satu hal ku pinta. Puji namamu Tuhan. Bapa, satu hal ku pinta, hanya kepadamu. Hatiku rindu untuk memujimu. Baharuilah, segarkanlah roh jiwa tubuhku, agar ku dapat memujimu Tuhan. Katakan, inilah hidupku Tuhan. Inilah hidupku, bentuklah daku bagai bejana di tanganmu Tuhanku. Pulihkan hidupku, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Barui hatiku, amin Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, oh Tuhanku. Haleluya. Bapa, satu hal ku pinta. Bapa, satu hal ku pinta, hanya kepadamu. Hatiku rindu Tuhan, hatiku rindu untuk memujimu. Baharuilah, baharuilah, segarkanlah roh jiwa tubuhku. Haleluya Tuhan.
kasih ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini saat kami berseru kepadamu ya Tuhan. Betapa dahsyat dan ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan. Di saat kami berkumpul bersatu hati, Roh-Mu ada Tuhan. Roh-Mu menghampiri kami semua, menjamah kami Tuhan. Dan pada sore hari ini, kembali kami datang ke tempat ini Tuhan. Dengan satu kerinduan kami ingin beribadah kepada Tuhan. Sebagai bukti kami Tuhan, bahwa kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pada sore hari ini. Kau layakkan kami ada di tempat ini Tuhan. Engkau baharui hati kami, Engkau ubah hidup kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Biarlah roh daripada Tuhan memberikan kami kemampuan. Biarlah pelayanan pada sore hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami semua yang ada pada saat ini Tuhan, juga boleh merasakan kegerakan Roh Allah. Bahwa kami semua ada di tempat ini. Kami mau meninggikan Allah yang kudus. Segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kami mau kalahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi ibadah kami dengan sukacita-Mu ya Tuhan, mulai dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih dalam lagi memuji memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada sore hari ini kembali dengan sukacita kita mau memuji dan bersorak bagi nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri, sorak haleluya. Amin. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia.
kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya. Hosana saja. Angkat suara, Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. haleluya. Berikan agungan Dia, Raja segala Angkat raja. suara, Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungan Dia, Raja segala raja. angkat suara. Angkat Amin. suara puji Dia, Tuhan. besarkan namanya. Tinggikan, Tinggikan agungan Dia, Raja segala raja. Raja segala Raja segala raja. Amin. raja. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk saudari kasih Tuhan. Kamu tinggikan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nyata, sampai bumi berlalu dan habislah ragu. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Haleluya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nyata, sampai bumi berlalu dan habislah ragu. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah nyata, sampai bumi berlalu dan habislah ragu. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Hanya Engkau ya Tuhan. Engkau ajaib bagi kami. Engkau heran Tuhan. Engkau Allah yang heran bagi kami Yesus. Tidak pernah berubah kasih-Mu Tuhan. Engkau tetap sama bagi kami. Sama mengasihi kami. Dan sama menganggap kami berharga bagi-Mu Tuhan. Tak pernah berubah Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Kami pun ingin memiliki hati yang tetap teguh di dalam Tuhan, yang tidak akan pernah berubah Tuhan. Selama kami hidup, hanya ada satu Tuhan, yaitu Engkau Yesus. Kami tidak ingin berubah Tuhan, selalu mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Tuhan. Puji Tuhan.
Amin Tuhan. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Amin Tuhan. Tidak akan pernah berubah Yesus. Kami mau senangkan hatimu Tuhan. Haleluya Yesus. Hidupku sekarang, Hidupku sekarang Amin Tuhan, persembahkan hanya kepadamu ya hadapanmu, oh Yesus.
untuk melayani-Mu Tuhan. Kami ada untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Lakukan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, tak berubah Tuhan, tak berubah selamanya. Amin Tuhan. Kenyataan hati kami Yesus selamanya Tuhan. Amin. Tak berubah selamanya. Yes Tuhan. Kau yang meneguhkan hati kami Tuhan. Selamanya. Ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu. Amin. Mau hidup selamanya. Ku senangkan hatimu, tak berubah selamanya. Cinta kasihku padamu. Mau hidup selamanya. Ku tak berubah selamanya. Tak berubah selamanya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya hal itu. Seperti pengarang lagu ini tentu punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Apapun yang dialami, mau menyenangkan hati Tuhan dan tetap memahami kasih Tuhan tidak pernah berubah, keajaibannya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Tuhan adakan dan kami boleh bersama-sama di dalam rumah Tuhan menikmati hadirat Tuhan. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat dan kuasa Tuhan yang kami alami sampai detik ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Biarlah sebentar firman-Mu berkuasa, bertumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua, mengurapi hamba-Mu, pinjam bibir mulut hamba menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menolong kami semua. Berkati hamba-Mu yang melayani kami lewat song leader, singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan, menyampaikan firman Tuhan, semua yang ambil bahagian dalam pekerjaan Tuhan untuk menyiapkan gedung ibadah ini, semuanya Tuhan. Tuhan berkati yang terlibat dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, hari ini Minggu tanggal 10 Juli 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema proses dan tujuan Tuhan. Seperti pujian kita, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, kasih setianya ya untuk selama-lamanya, ya kesetiaan Tuhan, saudara-saudaraku, dinyatakan baik kepada alam, ya ciptaannya, kepada kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi seringkali juga keajaiban dan kasih Tuhan itu Tuhan nyatakan dengan caranya, ya bukan cara kita, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ya banyak hal yang kita hadapi di dalam perjalanan kehidupan kita maunya instan, ya. Keajaiban Tuhan itu seperti kita nonton film-film seperti simsalabim langsung, ya. Maunya kita kadang-kadang sebagai manusia maunya instan, Bapak Ibu. Tapi kita tahu cara Tuhan, pikiran Tuhan dengan pikiran kita berbeda. Ada saatnya keajaiban itu kita langsung alami, ya kesetiaan Tuhan. Tapi kadang-kadang juga Tuhan memerlukan proses, ya saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan bisa saja, saudara-saudaraku, ketika saudara berdoa, ya Tuhan langsung jawab. Bisa. Tuhan bisa melakukan segala hal karena Dia pencipta. Kita hanya ciptaannya, saudara-saudara. Ya, ketika kita menghadapi kekurangan, tantangan, Dia bisa dengan sekejap merubah keadaan kita. Tapi banyak kali juga Bapak Ibu, kesetiaan Tuhan, keajaiban Tuhan, Tuhan nyatakan lewat Dia izinkan, ya hal itu terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tuhan tidak merubah, ya keadaan apa yang kita alami, tetapi Tuhan mau kitanya yang berubah, saudara-saudaraku, ya kitanya yang berubah, saudara-saudara. Kadang-kadang kita pasti, saudara-saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kadang pasti kehabisan energi kita, kadang kita kehilangan semangat, kadang kita kehilangan kesehatan, kadang kita ya kehilangan orang-orang yang kita kasihi, terbesit di kehidupan kita, aduh udah dah, menyerah saja, ya. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, pujian seperti mulut kita yang memuji itu, Tuhan kita ajaib, kasih-Nya tidak berkesudahan. Ada caranya, saudara-saudaraku yang kekasih, ya. Semuanya Tuhan bisa lakukan sebenarnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau menjadikan kita orang yang gampangan. Ya, kalau semua saudara-saudara seperti jalan tol dalam hidup ini, kita menjadi orang-orang yang gampangan. Kadang-kadang anak kita juga perlu, firman Tuhan katakan, diajar. Ya. Jangan semua dituruti. Ya. Ada hal-hal di mana kita harus bijak mengajar anak kita. Nah, supaya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang gampangan, ya, tanpa berpikir apa-apa, sehingga kita tidak menghargai, ya, tidak menghargai
apa yang Tuhan berikan, tidak menghargai setiap pemberian Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kasih, kita lihat dalam penciptaan Tuhan, Tuhan sanggup kok langsung ya menciptakan langit dan bumi dan seisinya langsung sama manusianya semua, saudara-saudaraku. Tapi kita lihat proses Tuhan, ya. Karena kita tahu memang Tuhan itu sempurna, tetapi waktu Kejadian 1 ayat 2, kenapa bisa campur bau? Ya, menafsirkan bahwa ada suatu kejadian di sorga, orang kepercayaan malaikat Lucifer, pemimpin kor itu, ya, dia mau seperti Allah, meninggikan, sehingga dia ya dicampakkan ke bumi ini. Dia menghancurkan, mencampur baur, ya, membuat kacau, ya itulah Kejadian 1 ayat 2. Tapi Tuhan dikatakan, ya, dia mencipta, jadilah hari pertama, kedua, ketiga, dia memulihkan. Tuhan perlu proses, saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Kadang-kadang juga di dalam kehidupan kita. Sekarang apa sih maksud proses Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, Tuhan mau supaya kita ini, saudara-saudara, ya, mengenal Dia, ya, semakin lebih lagi mengenal Dia, atau lebih dekat lagi kepada Dia, atau lebih percaya kepada Dia. Bapak Ibu, seringkali Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat kepada Dia. Coba kita baca Mazmur 39. Mazmur 34 ayat yang ke-19. Tuhan itu dekat kepada siapa? Kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi yang hancur hati, ya, yang datang kepada Tuhan dengan satu kepasrahan, dengan penyerahan diri, ya, Tuhan dekat, saudara-saudara. Seringkali gitu. Kita tahu, saudara-saudara, di dunia ini, di dalam penguasaan si jahat. Sebab itu kita berjalan seperti orang berperang, tidak mulus, ya, seperti jalan tol kita harus berperang. Dunia ini banyak hal yang kita alami di dalam kita menjalani dunia ini. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ya, lewat apa yang kita alami, Tuhan ingin menyatakan keajaibannya, ingin menyatakan kasih setianya. Walaupun dengan caranya, saudara-saudaraku, perlu proses, ya, perlu proses, saudara-saudaraku yang kekasih. Di dalam Kejadian kita tahu, ya, yang disebut Bapak Abraham, ya, makanya dia disebut Bapak orang percaya. Dia juga mengalami proses. Kalau saudara baca dari Kejadian pasal yang ke-12, ya, bagaimana Abraham disuruh keluar, Tuhan memanggil dia, ya, dari negerinya, dari keluarganya. Nanti kalau saudara baca di dalam Yosua 24, kenapa keluarganya itu? Karena menyembah berhala, ya, supaya dia keluar, ya, pergi, dan Tuhan menunjukkan tempat untuk Abraham dan keluarganya. Dia harus dulu memisahkan diri, ya. Lalu Tuhan berfirman
ya, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Ya, kalau saudara baca Kejadian 1:12 ayat 1 dan 2, Tuhan akan membuat bangsa yang besar dan akan memberkati, ya, membuat namanya termasyhur dan akan menjadi berkat. Ya. Tetapi Abraham ini, ya, dia mengalami proses Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-17, Tuhan mengingatkan lagi janjinya kepada Abraham. Tapi sekian tahun, saudara-saudaraku, kalau saudara baca Kejadian pasal 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Dia adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dia juga Allah yang ajaib, kasih-Nya tak berkesudahan. Dikatakan, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Umur 99, Tuhan mengingatkan janjinya menjadi bangsa yang besar. Bagaimana? Umur 99 aja belum punya anak, saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana mempunyai bangsa yang besar? Lalu kalau saudara baca ayat yang ke-17, Kejadian 17 ayat 17, lalu tertunduklah Abram dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Karena janji itu dikatakan tahun depan baru. Jadi dia berumur 100 tahun. Sarah 90 tahun. Ya, dikatakan sudah mati haid katanya. Ayat yang ke-11 pasal yang ke-18, coba kita baca. Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10 dulu. "Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, umur 100 tahun. Ya. Mendapatkan engkau pada waktu itu, Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemahnya yang di belakang. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid." Bayangkan saudara-saudara. Tuhan berfirman umur 99 Abraham. Sarah tentu 89, karena tahun depan 100 tahun Abraham, Sarah 90 tahun. Dia baru punya anak, saudara-saudara. Memang ya, Abraham mengambil Ismail. Dia pikir, aduh kok lama sekali ya. Diambillah Ismail dari Hagar itu. Itulah keturunan Ismail. Sebenarnya saudara sepupu kita itu, ya, hari ini tetap melakukan korban. Ya. Tapi kita orang Kristen, kita tahu kita tidak perlu lagi melakukan korban secara jasmani, karena semua sudah digenapi, ya, di atas kayu salib. Yesus sebagai anak domba menjadi korban. Ya. Bapak Ibu, kembali ke dalam firman Tuhan. Kalau saudara membaca, ketika dia itu umur 75 tahun, pertama kali janji ini butuh 25 tahun, bayangkan saudara-saudara. Proses Tuhan, ya, kepada Abraham ini. Ya, dia harus mengalami proses. Nah, Tuhan kadang-kadang juga saudara-saudara dengan cara keajaiban dan kasih-Nya, dia perlu memproses kita. Bukan langsung instan, saudara-saudaraku.
Begitu juga Paulus kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru. Begitu juga Yusuf, seperti saya dengar sampaikan firman Tuhan. Ketika dia dapat mimpi dari Tuhan, visi misi diberikan oleh Tuhan bahwa menjadi orang yang besar dan dia akan menjadi berkat buat keluarga, perlu waktu. Umur 17 tahun, ketika itu menjadi kenyataan umur 30 tahun, 13 tahun saudara-saudara. Memang Tuhan kadang langsung bisa keajaibannya itu, namanya ajaib, langsung ya. Tapi juga kadang-kadang Tuhan izinkan semua keajaiban itu kita alami. Disitulah saudara-saudaraku, ya proses Tuhan, ya di dalam kehidupan kita. Jadi kita ya seperti Abraham, makanya disebut bapak orang percaya. Dia tetap, saudara-saudaraku, ya percaya, ya walaupun sepertinya dia juga secara diri sendiri kok tertawa juga ya, bagaimana mungkin, tapi dia tetap ya percaya kepada janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu ajaib, kasih setianya tak berkesudahan, dia tetap percaya. Kalau saudara baca di dalam Roma, ya karena percayanya disebut Bapak Abraham. Ya kita juga orang yang percaya kepada Yesus, kita juga ya mendapatkan berkat ya sebagai orang-orang ya yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti Abraham. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, kadang-kadang saudara-saudaraku yang kekasih, Tuhan memproses kita itu sebagai kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk kita memperbaiki, saudara-saudara. Ya, coba kita baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Dua Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan itu setia. Terus menerus kasihnya. Kasihnya selalu baru. Dan dia setia. Dia selalu menepati janjinya. Ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, seringkali kita juga komplain. Kok Tuhan gak menjawab? Kok gak berubah-ubah? Tuhan mau kitanya yang berubah kadang-kadang. Kadang kita juga, nah ini saudara-saudara, proses itu berhubungan dengan daging kita ini. Kadang-kadang kita tidak menerima, kadang-kadang saya juga begitu saudara. Daging ini tidak mau menerima ketika Tuhan memproses kita. Sebab itu mengikut Tuhan harus sangkal daging kita, pikul salib. Bapak Ibu saudara-saudara, kita lihat terus, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kadang-kadang kita gak sabar ya. Saya juga saudara-saudara, kadang juga habis kesabaran. Tapi Tuhan kita beda. Dia tidak pernah habis kesabarannya terhadap kita. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan memproses kita, dia memberikan kesempatan supaya apa? Kita memperbaiki keadaan hidup kita. Supaya kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan kita. Tuhan kita itu sabar bukan main. Tuhan itu setia adanya. Tapi Tuhan pencipta kita. Sebab itu Tuhan tidak jadikan kita robot-robot. Tuhan berikan pikiran
emosi, kehendak. Tuhan tidak pernah memaksa kita untuk memilih Dia. Percaya, menyembah, beribadah, melayani. Tuhan tidak pernah dengan paksaan. Sebab itu Tuhan berikan kehendak kepada kita. Tuhan mau Bapak Ibu dan saya dengan ketulusan mengambil pilihan. Mau mengikut Tuhan, mau percaya kepada Tuhan. Dia ingin supaya kita memilih Dia dengan ketulusan. Dia menginginkan kita memilih Dia bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan ketulusan hati saudara dan saya. Sebab itu ya, Tuhan ingin supaya kita itu taat, mengasihi, menyembah karena pilihan kita dengan ketulusan dan kesadaran yang penuh. Mencintai Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan keterpaksaan, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu yang kedua, Tuhan berikan. Ya, mengapa Tuhan proses kita? Tuhan berikan kesempatan untuk kita memperbaiki, untuk kita bertobat, untuk kita kembali. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang kekasih, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua dan ketiga dan keempat. Saudara-saudaraku, Yakobus pasal 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Jadi yang ketiga, maksud dari proses Allah ini supaya menghasilkan ketekunan. Saudara-saudaraku, membuat kita ya semakin berkenan kepada Tuhan. Coba kita baca Roma pasal 8. Tuhan itu selalu bekerja bersama-sama. Walaupun kadang-kadang kita tidak melihat Dia, bahwa Dia itu seperti minggu pertama diingatkan kepada kasih Tuhan, bahwa Dia adalah kasih, Dia ada di dalam kita. Seringkali kita tidak menyadari keberadaan Tuhan. Roma pasal ke-8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal. Segala hal, apapun, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam hidupmu, usaha, semuanya Tuhan turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, Tuhan punya rencana buat kita yang dipanggil oleh Tuhan. Istimewa Bapak Ibu, Tuhan ciptakan kita luar biasa.
setelah Tuhan menyiapkan semuanya fasilitas, barulah manusia ya dibentuk, dijadikan dari tanah liat. Sebab itu manusia dari debu kembali ke debu. Ya. Diambillah manusia. Dijadikan, dibentuk manusia. Sudah baca Kejadian 1 itu? Pasal 1, 26, pasal 2 di sana. Dilihat kok kasihan ya manusia sendiri. Dengan semua ciptaan yang ada nggak cocok. Makanya manusia itu menurut gambar dan teladan. Ya. Teladan Allah. Nah, saudara-saudaraku, lalu dibuatlah manusia itu, Adam itu tertidur. Nah, kalau sekarang itu zaman modern dibius. Terbius si Adam itu. Lalu Tuhan mengambil tulang rusuknya. Itulah sebab itu penolong Isa itu tulang rusuk. Ya. Dijadikanlah ya Hawa yang menjadi penolong, ya, yang menyertai. Nah, tugasnya manusia, Tuhan menciptakan manusia bukan saja untuk membentuk keluarga, pernikahan, karena kan beranak cucu, ya, supaya mereka ya membentuk keluarga. Tetapi bukan saja Tuhan mengatakan bahwa mereka beranak cucu, mengelola ciptaan ini. Maksudnya bekerja, mengelola. Nah, Tuhan ciptakan kita bukan saja untuk bekerja. Hari-hari habis dengan kerja, hari-hari ya dengan keluarga. Tapi tujuan Tuhan yang paling indah, Dia mau kita memuliakan Dia, menyembah Dia, dan menikmati Dia. Termasuk prosesnya Tuhan. Kita harus nikmati prosesnya Tuhan. Disitulah kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang dipanggil kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengalami kelahiran kedua kali secara rohani. Pertama secara jasmani, orang tua kita; secara rohani kita percaya kepada Yesus, pekerjaan firman dan Roh Kudus. Tuhan punya rencana hari depan. Efesus pasal yang kedua, coba kita baca. Tuhan izinkan semua, itu semua prosesnya Tuhan untuk kebaikan kita. Tuhan merencanakan yang indah. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan yang baik, melakukan mengalami kebaikan, saudara-saudaraku yang kasih. Sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara, ya, Tuhan memproses kita. Supaya apa? Supaya kita lebih mengenal, lebih dekat, lebih percaya lagi. Itu sebagai kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Dan Tuhan punya rencana yang indah, punya tujuan.
supaya kita mengalami janji Tuhan. Kita punya pengharapan, mengalami Dia mau supaya kita diselamatkan, mengalami, menikmati Dia, termasuk proses Tuhan, ya, untuk menikmati Dia, saudara-saudaraku. Sebab itu Bapak Ibu, jangan melupakan tujuan Allah di dalam kehidupan dan menikmati proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh menyerah, jangan putus asa, jangan keluar dari proses lari. Kalau kita semakin menjauh, malah kita semakin akan mengalami penderitaan dan Tuhan tidak berkenan. Ya, biar kita terus belajar, ya, dalam proses. Kalau jatuh kita berdiri lagi, kalau kalah kita coba lagi, kalau kita gagal bangkit lagi. Saudara-saudaraku yang kasih, jangan menyerah, jangan putus asa. Biarlah kita, ya, menjalani kehidupan ini, ya, jangan melupakan tujuan Allah, ya, di dalam kehidupan kita orang-orang percaya, dan menikmati Dia, termasuk menikmati prosesnya. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita setia. Kita nyanyikan lagu itu. Tak berubah selamanya. Refnya, haleluya, hidupku sekarang ku persembahkan. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa buat kita, berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Juga buat Bapak Ibu yang mengikuti secara online, kita nyanyikan lagu ini. Di hadapan-Mu, oh Yesus Tuhan. Terimalah sekarang persembahanku, korban yang harum dan menyenangkan-Mu, segenap hatiku, segenap jiwaku, kan ku sembah, Kau Yesus Tuhan, kan ku sembah Kau Yesus Tuhan, tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Menikmati Tuhan lewat firman yang kita sudah dengar. Ada maksud Tuhan buat kita semua. Ada tujuan yang terlalu baik dari Tuhan untuk kita semua. Yang penting saudara, mari kita buka hati. Jadikan hati ini menjadi tanah yang baik, dan apa yang Tuhan beri hari ini boleh tertanam, bertumbuh, dan menghasilkan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga,
buat firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami percaya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Kami yakini dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau ada dalam setiap hidup kami. Engkau tahu akhirnya Tuhan, apa yang sedang memproses, yang terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami mau ambil itu semua sebagai sebuah kebahagiaan. Karena di dalam semuanya itu Tuhan akan menghasilkan sebuah ketekunan. Dan dari semuanya itu kami akan meraih janji Tuhan. Berkati semua umat-Mu yang sudah mendengar pada hari ini Tuhan. Kami percaya firman datang kepada kami. Dan kuasa firman tidak sia-sia. Akan terus menggali kami, memperbaiki kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat hari ini yang luar biasa ini Tuhan. Untuk kemajuan iman kami Tuhan. Terima kasih. Terus mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak. Saya mengundang pelayan-pelayan kolektan untuk bisa maju. Kita akan memberikan persembahan saudara. Sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus. Saatnya juga hari ini. Kami umat-Mu akan membawa persembahan. Ya, apa yang kami bawa ini Tuhan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dipakai Tuhan Yesus untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati semua jemaat yang akan membawa persembahan ini dan mengurapi yang akan melayani. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Mari saudara, sebelum kita berpisah, tinggalkan tempat ini, satukan hati, ambil waktu berdoa, angkat tangan di hadapan Tuhan. Aku ini Tuhan, aku perlu Engkau. Perjalanan hidupku Tuhan, sepanjang minggu ini aku perlu Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan ada di dalam kita. Dan kita harus ada di dalam Dia. Puji Tuhan. Memegang hidup kami Tuhan. Puji Tuhan. Daripada segala malapetaka dan bahaya-bahaya, haleluya, disingkirkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan dengan iman, Tuhan, Engkau memberkati kami. Puji Tuhan. Berlimpah-limpah dan berperluan daerahmu. Haleluya. Pasti Tuhan punya tujuan rencana yang baik dan indah. Tuhan akan jadikan kita kepala bukan ekor. Dia akan memberkati kita. Haleluya. Dia membawa
kita ke tempat yang tinggi, yang tinggi. Haleluya. Mungkin di antara Bapak Ibu mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh di tangan kiri di dadamu, baik semua yang mengikuti juga secara online. Kalau engkau mau dibantu dalam doa, engkau mengangkat tanganmu, percayalah Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang setia adanya. Apapun cara Tuhan dalam kehidupan kita, Dia mau supaya kita menikmati Dia, termasuk prosesnya. Dan Dia mau kita memuliakan Dia, menyenangkan hatinya. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba mewakili berdoa buat mereka, baik mereka yang mengikuti secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat keajaiban Tuhan kami boleh alami. Kami boleh menaikkan syukur buat perbuatan-Mu, cara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang kekurangan Tuhan adakan, yang menghadapi masalah dalam rumah tangga Tuhan berikan jalan keluar, berikan kebahagiaan, berikan damai sejahtera. Yang terikat dengan kuasa kegelapan, semua dosa dilepaskan, berikan kemampuan untuk memerdekakan. Tuhan memberikan kebebasan kepada mereka. Kemenangan terjadi, yang sedih Tuhan hiburkan, yang susah Tuhan hiburkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan, berkati usaha-usaha daripada anak-Mu semuanya Tuhan Yesus. Yang memberikan persembahan besar kecil mereka berikan dengan ketulusan, dengan iman percaya mereka, Tuhan balas berkati. Istimewa yang melakukan firman Tuhan, mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, biarlah tingkap langit dibukakan, dicurahkan dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga, usaha pekerjaan mereka, bagaikan benih mereka tuai lagi di bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan itu dialami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami, perekonomian, baik keamanan semuanya. Pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri Kabinet sampai keluarga mereka, biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Berikan hikmat mereka dalam memimpin negara kami ini Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan. Berkati mereka juga. Komandan komplek di teman Tuhan berkati bersama staf dan keluarga mereka. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Juga komandan Pas Pampres bersama seluruh prajurit Pas Pampres dalam menjalankan Tuhan buat berhasil, menyertai, berikan hikmat, berikan kesehatan, dan Tuhan juga senantiasa berikan roh takut akan Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, berkati kami semua juga, anak-anak-Mu hamba Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa buat organisasi kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, dari Majelis Pusat, pimpinan kami Bapak Dr. John W. All, sama seluruh jajarannya, berikan hikmat, berikan kesehatan beliau kepada mereka Tuhan, juga kepada seluruh majelis daerah Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara semuanya Tuhan tolong, majelis wilayah, para gembala, pengerja semua, sekolah-sekolah kita, sekolah tinggi kita, semuanya Tuhan tolong, biarlah menikmati tetap keajaiban dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih. Mari semua Bapak Ibu, saudara-saudaraku, angkatlah kedua tangan-Mu. Kita semua pulang dengan menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecil dan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Dalam surga
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Haleluya.